warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ayu Anjani dengan NIM 119703007 akan membahas mengenai penentuan arah kiblat dan juga menentukan jadwal sholat di Masjid Nurul Jami Nurul Alim di Kabupaten Garut. Nah, untuk penentuan arah kiblat ini kita menggunakan metode dari trigonometri bola. Nah, berdasarkan rumus trigonometri segitiga bola, untuk menentukan arah kiblat pada suatu lokasi, ini diilustrasikan seperti ini. Jadi ada sebuah segitiga bola di mana ada segitiga A, B, C dengan panjang garisnya itu untuk A ini yang kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, titik A dan titik C itu adalah dua titik yang tetap. Sedangkan titik B itu senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah kiblatnya. Nah, bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, maka akan termasuk membentuk segitiga bola ABC. Nah, dari segitiga ABC tersebut ditetapkan aturan kosinus dalam segitiga bola, yaitu untuk cos A sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A besar. Kemudian untuk cos B kecil di sini sama dengan cos B kecil dikali cos C kecil ditambah sin A kecil dikali sin C kecil dan dikali cos B besar. Kemudian untuk cos C kecil di sini sama dengan cos A kecil dikali cos B kecil ditambah sin A kecil dikali sin B kecil dan dikali cos C besar. Nah, pada penentuan arah kiblat ini kita menggunakan di sini sudut B besar. Jadi yang akan kita gunakan rumus kosinusnya dalam segitiga bola yaitu yang cos B. Nah, pada penentuan arah kiblat ini kita akan mencari arah kiblat dari Masjid Jami Nurul Alim yang berada di Kabupaten Garut. Untuk pemrogramannya itu seperti ini. Jadi nanti itu ada penurunan rumus yang masing-masingnya itu dirubah menjadi pemrograman seperti ini. Jadi ada data koordinat berdasarkan Google Maps. Dan dari data itu yang kita dapat untuk mengetahui lintang lokasi dan juga bujur lokasinya itu kita lihat di Google Maps. Nah, untuk pemrogramannya itu di sini ada input dari lintang lokasi. Jadi nanti kita akan memasukkan nilai lintang lokasi dalam bentuk desimal untuk daerah yang akan kita tentukan arah kiblatnya. Kemudian nanti itu lintang lokasinya berupa float. Kemudian cos lintang lokasi di sini untuk cos lintang Masjid Jami Nurul Alim itu kita rubah ke dalam radian. Untuk sinnya juga sama. Jadi nanti cos lintang lokasi berarti cos sekian gitu ya. Untuk sin juga sama. Kemudian di sini ada bujur Masjid Jami Nurul Alim. Nah, untuk sebelumnya kan di sini di input kita memasukkan nama jumlah lintang lokasi. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan nilai dari bujur lokasinya, itu juga sesuai dengan data yang ada di Maps. Nah, setelah itu untuk bujur lokasinya juga sama flat bentuknya. Kemudian ini untuk sin dan cosnya. Nah, di sini karena arah kiblat itu pasti mengarah ke kota Mekah, maka kita harus mengetahui lintang Mekah
Nah, di sini untuk lintang Mekah yang dihasilkan itu diketahuinya 21422508 dalam bentuk desimal. Nah, kemudian nanti dicari cosnya berapa, sinnya berapa, kemudian nanti dimasukkan untuk menentukan nilai tangan. Nah, untuk tangan ini itu rumusnya sin lintang Mekah dibagi cos lintang Mekah. Kemudian bujur Mekah di sini juga diketahui dari Google Maps, nilainya itu 39,826192. Nah, di sini hanya ditentukan sin dan cos. Kemudian menentukan selisih bujur Mekah dalam desimal, rumusnya bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Jadi bujur Masjid Jaminur Alim dikurangi dengan bujur Mekah. Nanti ya hasilnya di sin berapa, cos berapa. Kemudian yang selanjutnya menentukan tangan ki. Nah, tangan ki ini untuk menentukan nilai mutlak dari penentuan arah kiblatnya. Nah, untuk tangan ki-nya di sini ada untuk A itu sin bujur Mekah, bujur lokasi Mekah. Kemudian untuk B-nya cos lintang lokasi dikali tangan lintang Mekah, dan C-nya itu sama dengan sin lintang lokasi dikali cos bujur lintang Mekah, bujur lokasi Mekah maksudnya. Kemudian di sini dimasukkan nilai tangan ki itu sama dengan A sin BLM dibagi cos lintang lokasi dikali tangan lintang Mekah, kemudian dikurangi sin lintang lokasi dikali cos bujur lokasi Mekah. Kemudian di sini ada D tangan ki, nilainya seperti ini, dan seterusnya nanti akan di print nilai tangan ki desimal dan nilai tangan ki sekas desimal. Kemudian untuk itu setelah diketahui tangan ki-nya, maka ditentukan nilai ki. Nah, untuk nilai ki-nya bisa dilihat seperti ini. Kemudian jika ki-nya itu lebih dari 0, maka kiblatnya itu 300 dikurangi nilai sudut ki. Kemudian jika kiblatnya itu negatif ki, maka itu sama dengan kiblat. Nah, maka ini tuh untuk menentukan kiblat terhadap utara, dan untuk menentukan kiblat terhadap utara itu ditentukan dengan besarnya ki berapa. Jika ki-nya 0, lebih dari 0 itu seperti apa terhadap kiblat utaranya. Kemudian untuk negatif ki-nya juga itu berpengaruh terhadap utaranya seperti apa. Nah, untuk itu kita coba running. Nah, setelah di running itu akan muncul seperti ini. Kita harus memasukkan nilai dari lintang lokasinya. Nah, untuk melihat nilai lintang lokasi itu kita bisa ke Google Maps. Nah, di sini ada kita searching terlebih dahulu. Lokasinya itu ada di Kampung Cikasawetan RT 1 RW 11 Raja Salak, Kadungora, Kabupaten Garut. Nah, di sini nilai dari lintang lokasi dan bujur lokasinya. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk lintang lokasi itu negatif 7,0097. Oke, untuk sekarang kita masukkan lintang lokasinya yaitu negatif 7,097113. Nah, kemudian untuk bujur lokasinya itu
107,870,449. Nah, maka di sini hasil dari perhitungan menggunakan Python diketahui untuk tangan ki dalam bentuk desimalnya itu 2,129 dan seterusnya. Kemudian tangan ki dalam bentuk sekadesimal juga nilainya sama dengan yang desimal. Kemudian untuk tangan 2 ki itu 64. Nah, maka arah kiblat di Masjid Jami Nurul Alim itu 64 jam 50 menit 44 detik. Kemudian kalau dalam kiblat terhadap utaranya itu 295 jam 9 menit 16 detik. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita menentukan waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat ini ada beberapa persamaan yang digunakan, yaitu sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan trigonometri segitiga bola. Nah, di sini untuk koordinat lokasi itu nanti kita akan menginput lintang lokasi juga. Kemudian kita akan menginput masukan buju lokasi. Kemudian nanti juga kita akan menginput tanggal yang akan kita ketahui, jadwal yang ingin kita ketahui gitu ya, jadwal dari sholatnya. Kemudian nanti ada ketinggian lokasi. Nah, ketinggian lokasi itu sesuaikan dengan daerah yang kita ingin tahu jadwal sholatnya gitu. Kemudian nanti ada masukkan zona waktu lokasi. Nah, di sini ada ikhtiar yang kita gunakan untuk awal subuh itu nilainya 2, dan untuk ikhtiar akhir subuh itu negatif 2. Jadi ini tuh untuk meminimalisir perbedaan dari setiap selisih waktu gitu ya. Jadi selisih waktu antara jadwal waktu sholat subuh dan duha, kemudian dengan zuhur dan asar dan maghrib dan isya, karena setiap daerah itu pasti memiliki jadwal sholat yang berbeda-beda. Jadi untuk meminimalisir perbedaan yang sangat jauh, kita masukkan ikhtiarnya seperti ini. Nah, untuk waktu awal maghrib itu selisihnya itu selisih imsak dengan subuh itu 10. Kemudian sudut subuh itu adalah 20, kemudian sudut duha itu 4,5 dan sudut isya itu 18. Nah, kriteria perhitungan waktu sholat untuk wilayah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara gitu ya dilakukan berdasarkan kriteria Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk waktu imsak itu kurang dari 10 dari waktu subuh. Kemudian sudutnya juga tadi negatif 20 dan sudut duha 4,5. Nah, zuhur setelah matahari itu melintasi meridian atau zawal. Nah, penentuan asar itu berdasarkan fikih Syafi'i itu panjang bayangan sama dengan panjang benda maghrib saat terbenam matahari. Kemudian sudut isyanya itu negatif 18. Nah, selain itu waktu sholat pada jalur ini juga dikoreksi dengan ikhtiyat kurang lebih 2 menit. Nah, sebagai waktu pengaman dan penyeragam agar bisa berlaku bagi seluruh wilayah kota. Nah, di sini langsung kita memasukkan nilai codingan persamaannya. Ada untuk penandaan tanggal itu jika H kurang dari 10 maka waktunya itu sama dengan H, dan seterusnya. Ini menggunakan persamaan trigonometri bola. Dari
Syekh Tahir yang sudah terkenal di zaman itu untuk di bidang matematika trigonometri, khususnya dalam menentukan waktu sholat. Nah, maka dari itu kita coba running. Nah, kita masukkan lintang lokasi tadi itu negatif 7,097133. Kemudian buju lokasinya itu 107,870,449. Kemudian untuk masukkan tanggal awal, karena kita ingin mengetahui jadwal sholat pada bulan Desember 2021, kita tulis tanggal awalnya itu tanggal 1, kemudian tanggal akhir itu di bulan Desember ada tanggal 31 sampai 31. Kemudian masukkan bulan karena Desember itu bulan ke-12. Kemudian tahunnya itu 2021. Nah, masukkan ketinggian lokasi. Ketinggian lokasinya itu ada di ketinggiannya itu ada di 1519 meter dari permukaan laut. Kemudian zona waktu lokasi itu untuk daerah Garut itu GMT-nya itu +7. Jadi kita masukkan 7. Nah, maka di sini sudah terlihat jadwal dari tanggal 1 sampai 30 Desember dari insyak, subuh, terbit, kemudian ada duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian di sini juga terdapat nilai ihtiyah untuk penyeragaman agar bisa dipakai dari semua wilayah gitu ya. Nah, maka itulah yang kita dapat ketahui menggunakan pemrograman Python. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.